Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, maka selalu ada resiko, selalu ada konsekuensi. Nah, dalam hal inilah, ketika hal itu diperhadapkan untuk kita, maka bisa saja kita menjadi lemah, tidak bersemangat dalam menjalani hal itu. Namun yang harus kita juga pikirkan dan harus kita renungkan dalam hidup kita, bahwa di dalam setiap pekerjaan kita melayani Tuhan. Dan ketika dikatakan melayani Tuhan, maka harus siap untuk memikul salib. Nah, dengan kata lain, ketika tantangan, ketika masalah diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita harus semakin bersemangat, karena Tuhan selalu ada untuk kita, terlebih ketika kita menghadapi persoalan itu. Tuhan akan memberikan perlindungan, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat dalam konteks firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu menceritakan tentang kehidupan Rasul Paulus dan juga bersama dengan temannya yang bernama Silas. Nah, dalam hal inilah bahwa di dalam setiap pelayanannya, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, ketika untuk memberitakan Injil. Dan posisi mereka pada saat itu, mereka berada di dalam penjara. Nah, dalam hal inilah, ketika mereka di dalam penjara, bukannya untuk menghilangkan rasa semangat atau merasa terpuruk, tetapi sebaliknya bahwa mereka semakin semangat di dalam memuji, memuliakan Tuhan, sehingga dikatakan tadi bahwa kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dengan hal inilah bahwa mereka tetap ingat akan Tuhan. Mereka meyakini meskipun mereka di dalam penjara, kasih setia Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melakukan yang namanya memuji, berdoa untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam hal inilah dikatakan di tengah-tengah kehidupan kita,
di dalam hal bernyanyi dan berdoa. Nah, bernyanyi ini adalah bisa membuat kehidupan kita semakin lebih baik lagi untuk menghilangkan rasa stres dan juga bisa untuk merespon imun kita. Kemudian juga melihat manfaatnya adalah untuk memberikan hati kita supaya semakin hari semakin bersemangat dan juga untuk menyembuhkan luka secara emosional yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, juga bisa kita perhatikan bahwa nyanyian itu juga menjadi bagian penting di dalam ibadah. Dengan hal inilah kita merespon bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil melalui firman Tuhan kita pada hari ini? Yaitu yang pertama, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, dengan sebuah tantangan, dengan sebuah persoalan, maka jadikanlah itu semua sebagai batu lompatan atau batu loncatan di dalam hidup kita, supaya kita bisa meraih lagi hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi kita lemah, tetapi disinilah kita supaya melihat segala sesuatu secara positif. Mungkin kita pernah mendengar kisah hidup daripada Louis Braille, yaitu di mana di dalam perjalanan kehidupannya dia mengalami kecelakaan dan mengalami kebutaan. Nah, oleh karena itu dengan situasi ini tidak menjadikan dia sebagai menjadi orang yang terpuruk, tetapi lebih bersemangat. Sehingga dengan hal inilah dia bisa menemukan sistem membaca buat yang tunanetra, sehingga boleh dikatakan bahwa tulisan itu dinamakan huruf Braille. Nah, sampai sekarang itu boleh kita lihat dan boleh dipakai bagi orang-orang sesama kita yang dalam keadaan tunanetra. Nah, oleh karena itu begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus melihat segala sesuatunya secara positif, menjadikan kita supaya semakin lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita boleh melihat melalui konteks firman Tuhan kita bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam segala hal, situasi dan waktu apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, yang tidak menyenangkan dan menyenangkan, tetaplah memuliakan Tuhan, tetaplah memuji Tuhan, dan tetaplah lakukan selalu untuk yang namanya berdoa. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita ketika kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita yakini bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita yang memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu atas kebaikan Tuhan yang Kau curahkan di dalam hidup kami. Begitu juga ya Tuhan, buat kesempatan pada hari ini boleh kami pakai untuk memuji, memuliakan Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu baru saja dikumandangkan buat kami semuanya. Oleh karena itu, dengan firman-Mu yang meneguhkan kami supaya kami bisa melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih ketika kami menghadapi persoalan, masalah, kami boleh melihat semuanya itu dengan hal positif dan meyakini bahwa kami bisa untuk menghadapi semuanya itu dengan penuh sukacita. Dan di dalam setiap kehidupan kami tetap selalu memuji, memuliakan Tuhan serta menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu melalui doa. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami supaya kami kuat untuk menjalani hidup ini. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kehidupan kami satu hari ini. Tuhanlah yang selalu berkarya di dalam hidup kami, Roh Tuhan yang selalu menuntun hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.